Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita pagi hari ini adalah yang tertulis di dalam bahasa Batak 2 Kronika pasal 30 ayat 8 di doksonan. Ope, sai unang ma pataka kamu takuhuk munai. Songon nabi nahini opo muna. Pasahat hamu tagonan dirimu na tu Jahoba. Jala robi mahamu tu habadionna. Naung pinarbadianna rodi saliling-lilingna. Jala oloi hamu Jahoba. Debatamunai asa mundar sian hamu parpiar-piar ni rimasna. Dalam bahasa Indonesia dikatakan dalam kitab 2 Tawarik pasal 30 ayat 8 demikian. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala dalam kehidupan kita ini sering bertolak belakang antara harapan kita dengan kenyataan. Di mana dalam kehidupan kita mungkin kita telah melakukan sebuah program dalam mencapai sebuah sasaran dengan apa yang kita harapkan. Seiring dengan berjalannya waktu, proses demi proses, harapan kita, kenyataan mungkin sering berbanding terbalik dengan apa yang sudah kita programkan. Kadangkala dalam perjalanan hidup kita sering merasa jengkel. Kita merasa seolah-olah bahwasanya Tuhan tidak peduli. Tuhan telah menjauhkan diri daripada kita. Tuhan telah menutup telinga dari permohonan kita dan harapan kita. Kita merasa terbuang dari kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita sungguh sangat diingatkan bagaimana tadi dalam bahasa Batak dikatakan on pesai unang ma pataka kamu takuhuk muna. Dunia ini diciptakan Tuhan, bagaimana Tuhan mengajari kita, mendidik kita untuk mengerti dan bersahabat dengan dunia. Bukan dunia belajar kepada kita, tetapi bagaimana kita bersahabat terhadap dunia ini. Demikian juga dengan apa yang kita rasakan pada saat ini, pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Seringkali kita merasa jengkel. Seringkali kita merasa keras kepala terhadap apa yang kita hadapi. Seolah-olah kita membangun sebuah peperangan terhadap apa yang kita hadapi saat ini. Hendaknya kita belajar untuk berdamai dengan alam. Hendaknya kita belajar untuk bersahabat dengan apa yang kita sebut sekarang pandemi COVID. Sebab apa yang kita hadapi saat ini bukanlah hanya kepada diri kita sendiri, bukanlah hanya menyerang diri kita sendiri, bukanlah hanya menyerang kelompok kita sendiri, bukanlah hanya menyerang gereja kita sendiri, tetapi terhadap dunia secara global.
tergantung kepada kita bagaimana kita menyikapi, tergantung kepada kita bagaimana kita merespon, tergantung kepada kita bagaimana kita untuk berhadapan dengan apa yang kita hadapi saat ini. Termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana sikap kita atas terjadinya perubahan yang kita hadapi yang tidak sesuai dengan harapan kita dalam program kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perubahan yang terjadi, jika seandainya terjadi apa yang tidak kita harapkan ataupun perubahan berbanding terbalik dari apa yang kita programkan dengan apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, bersungut-sungut? Apakah kita seperti dalam bahasa Batak dikatakan jadi mandele? Saya kira sebagai orang percaya, jangan pernah menyerah. Dan hal itulah yang diingatkan dalam ayat ini. Berserah berbeda dengan menyerah. Berserah berbeda dengan kata menyerah. Oleh karena itu, yang diinginkan dalam ayat ini adalah bagaimana kita berserah diri sebagai orang percaya, bukan menyerah. Menyerah adalah orang yang pasif. Kata menyerah itu adalah orang yang tidak mampu lagi berbuat, tidak ada usaha. Sehingga kita diajarkan bagaimana kita berserah diri kepada Tuhan sebagai orang percaya. Berserah diri kepada Tuhan, kita tetap dituntut untuk aktif atas setiap masalah yang terjadi. Kita dituntut untuk melakukan sebuah reaksi yang aktif. Yang walaupun dalam tindakan kita akan tetap berserah diri kepada Tuhan. Kita tidak pernah diajarkan untuk mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak pernah diajarkan bagaimana kita untuk mengutamakan cara berpikir kita. Tetapi di dalam kita berpikir, di dalam kita bertindak, di dalam kita berbuat, marilah kita tetap berdoa kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan. Supaya nantinya apa yang terjadi, kita tidak merasa frustrasi dan kecewa jikalaupun harapan kita berbanding terbalik dengan apa yang menjadi kenyataan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi di dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang, kita terlalu banyak dibatasi oleh pemerintah kita yang melakukan PPKM yang disebut hari ini PPKM dan yang telah diperpanjang kembali sampai Agustus ini. Apakah kita harus menyerah? Jawabannya sebagai yang percaya, jangan pernah menyerah. Apakah kita harus menuruti apa yang dianjurkan oleh pemerintah? Jawabannya ya. Kita harus menuruti apa yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Sebagai warga negara yang baik, kita harus turut serta mensukseskan apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Bukan berarti kita harus bersungut-sungut. Bukan berarti kita berdiam diri. Bukan berarti kita harus melakukan pemberontakan dan perlawanan dalam setiap keputusan. Bukan. Tetapi sebagai orang percaya, orang beriman, marilah kita sama-sama berdoa terhadap bangsa dan negara ini dan juga dunia ini. Supaya Tuhan tetap mengasihi kita. Supaya Tuhan segera berkarya nyata dalam bangsa Indonesia ini. Termasuk di dalam pribadi kita masing-masing. Marilah kita belajar. Marilah kita bersahabat dengan alam ini. Yang walaupun tetap kita dalam posisi yang waspada. Dalam setiap yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, marilah kita tetap waspada.
Waspada bukan berarti kita menutup diri. Sebagai orang percaya, di sini dikatakan, janganlah mengeraskan hati. Janganlah mengeraskan tengkuk. Mencoba membangun perlawanan terhadap situasi yang terjadi. Kita sebagai orang percaya, kita diajarkan berdoa dan berserah diri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, berserah diri itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sadar dengan segala kelemahannya. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang mau berserah diri itu adalah orang yang mengenali dan mengetahui segala bentuk kelemahannya. Jika manusia menyadari banyak kelemahan di dalam kehidupan dan kemampuan cara berpikir dan kekuatannya, termasuk dalam kekuasaannya, dia pada saat itu akan belajar untuk berserah diri kepada Sang Maha Kuasa. Tetapi jika di antara kita ada yang mengatakan bahwasanya saya mampu dan saya memiliki kekuatan yang super, kita sudah diambang kemunafikan. Kita sudah diambang kecongkakan. Oleh karena itu, jika dalam ayat ini tadi kita diingatkan, janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Dan datanglah ke tempat kudus. Kita berserah diri dan berkarya datang ke hadapan Tuhan. Di situlah kita dituntut berdoa setiap waktu. Demikian juga saudara-saudara kami, khususnya jemaat HKBP Padang yang pada saat ini yang sedang mengalami sakit penyakit pandemi COVID-19. Kami sebagai hamba Tuhan di HKBP Padang berdoa kepada Bapak, Ibu dan juga anak-anak kami. Jika hari ini Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan juga anak-anak kami yang berbaring di rumah atau di rumah sakit, hari ini Tuhan menyerukan kepada kita, mari kita berdoa, mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Hari ini juga kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kerendahan hati marilah kita berdoa menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Datanglah ke hadapan Tuhan di tempat Maha Kudus. Dan kita menantikan kehadiran Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah, Tuhan akan menolong saudara. Termasuk dalam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari yang dibatasi oleh musibah yang terjadi hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan saudara. Tuhan menguatkan kita bersama dalam menghadapi pandemi COVID sekarang. Dan kita bersama memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mendengarkan segala seruan kita. Berserah dirilah kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, hari ini Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana Engkau mengingatkan kami untuk tetap berserah diri ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, hari ini juga kami mengajak saudara-saudara kami, membawa saudara-saudara kami ke hadapan-Mu yang Maha Kudus. Jikalau di antara saudara-saudara kami Tuhan, ada
yang mengalami sakit penyakit pandemi COVID-19 sekarang. Mereka khawatir, mereka takut. Hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Tolong mereka dalam ketakutan mereka. Kuatkan mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Berikan mereka Tuhan ketabahan menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Jangan biarkan mereka Tuhan dalam penderitaan yang berlarut-larut. Tetapi segeralah datang ya Tuhan di dalam kekudusan-Mu memberikan pertolongan, memberikan kekuatan kepada orang-orang yang lemah, supaya mereka dapat merasakan sukacita besar atas pertolongan-Mu. Allah yang baik, hari ini juga kami berdoa kepada pemerintahan kami di Kota Padang ini. Kiranya Engkau Tuhan memberikan hati yang bijaksana kepada pemerintah Kota Padang ini, supaya mereka memerintah dalam kebijaksanaan yang sempurna, oleh didikan Roh-Mu yang kudus, oleh pengarahan Roh-Mu yang kudus, supaya mereka tetap memberikan pengayoman terhadap seluruh masyarakat Kota Padang ini. Jikalaupun hari ini Tuhan, pemerintah kami memperpanjang pemberlakuan PPKM di Kota Padang, khususnya di Sumatera Barat ini Tuhan, kami serahkan seluruhnya masyarakat dan pemerintahan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya bertindak, berbuat, berkaryalah Engkau Tuhan di daerah kami ini. Segeralah Tuhan berlalu apa yang kami hadapi saat ini, supaya kami tetap kembali bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Allah yang baik, hari ini juga jika di antara Bapak Ibu Saudara kami, jemaat kami yang ada di Kota Padang ini, yang sedang dirundung oleh berbagai macam penderitaan, kiranya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, kami serahkan tubuh dan jiwa mereka. Bimbinglah mereka Tuhan untuk tetap setia, yakin dan percaya atas segala penyertaan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.